Bab 69. Kangen kamu dan Dedek. Canari yang melihat ibu mertuanya melamun. Jelas kalau saat itu juga ia merasa kebingungan, hatinya berandai apa ada yang salah dari perkataan aku barusan. Sampai ibu mertuanya terkejut dan melamun. "Mah," seru Canari. "Iya sayang, Mama masih ada di sini kok." Ucapan Ibu Tiara terdengar sedang menahan tangisannya. "Ibu tidak tahu harus bersyukur dengan cara apa di hadapanmu ya Allah. Yang pastinya aku ikut senang dan bahagia mendengarkan kabar bahagia ini sayang." Akhirnya tangisan yang tadinya ditahan Ibu Tiara pecah seketika. "Mah, jangan nangis," kata Kak Basten. "Kalau neneknya nangis, nanti cucu nenek ikut nangis juga. Karena itu yang biasa dia katakan kalau aku nangis Mam." Ucap Canari dengan lembut sesuai yang pernah ia dengar dari suaminya. Ibu Tiara terkekeh di sela-sela tangisannya mendengarkan perkataan menantunya yang sangat polos itu. "Mam, kayaknya aku ngantuk nih," ucap Canari saat mulai merasakan kulit matanya sangat berat. "Baiklah, kamu pulang dulu. Kamu istirahat dan jaga kesehatanmu ya," ucap Ibu Tiara sambil tersenyum. "Iya Mam, semoga kita bisa ketemu lagi ya," pamit Canari penuh harap. Pertemuan singkat itu pun berlalu dengan penuh bahagia. Ibu Tiara yang selalu merindukan panggilan Mama, hari itu dia sangat senang dan ditambah dengan kabar baik atas kehamilan menantunya. Hari itu pun berlalu tanpa ada masalah. Semua berjalan dengan baik sama seperti hari-hari sebelumnya. Walaupun sebenarnya pertemuan Canari tadi dengan ibu mertuanya ada sesuatu hal yang penting yang hendak ia tanyakan. Namun karena situasi yang tidak bersahabat, akhirnya dia memilih menunggu waktu yang tepat untuk ia tanyakan sama ibu mertuanya. Keesokan harinya, hari begitu mendung yang membuat seorang ibu hamil malas untuk banyak beraktivitas dan memilih untuk duduk-duduk di rumah. Sementara Basten pagi itu ia tetap ke kantor, dengan penuh semangat demi kebutuhan si buah hati dan juga kebutuhan keluarga tercintanya di masa yang akan datang. Canari yang jenuh di rumah, karena tidak ada kegiatannya yang terlalu penting. Pagi itu jelang siang ia memilih untuk menelpon Ibu Tiara, selagi suaminya tidak ada di rumah. Dan untungnya Ibu Tiara saat itu tidak sibuk, hingga ia memiliki waktu untuk ngobrol dengan Canari walau hanya melalui telepon. "Siapa sih yang nelpon?" ucap Ibu Tiara yang kerepotan mengambil ponselnya di dalam tas kecilnya. Wajah yang malas menerima panggilan telepon itu, seketika berubah menjadi ceria dan bahagia saat membaca nama yang muncul di layar ponselnya. "Menantuku," dengan stiker love di depan nama itu. "Halo nak, gimana keadaanmu?" Ibu Tiara langsung menyambut panggilan telepon Canari dengan penuh semangat. "Baik Bu, kalau Ibu. Dan lagi di mana, Ibu gak sibuk kan?" Canari menyambut ucapan ibu mertua dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. "Baik nak, lagi di apartemen. Dan ibu gak sibuk kok. Suami kamu mana?" Ibu Tiara selalu menanyain keberadaan putranya yang selalu dan sangat ia rindukan. "Kak Basten lagi di kantor, Ma." Canari memotong pembicaraannya, dan hal itu berhasil membuat Ibu Tiara penasaran. "Iya nak, ada apa?" ucap Ibu Tiara penuh kepenasaran. "Mah, aku mau tanya sesuatu, tapi jujur aku sangat segan," ucap Canari penuh dengan hati-hati, takut jika ibu mertuanya syok dengan apa yang akan ia tanyakan. Tiara terlihat mengangguk saat mendengarkan ucapan Canari.
yang pastinya ia tidak mungkin menolak apa yang ingin ditanyakan menantu kesayangannya itu. Tapi kalau Mama belum siap untuk ngobrol panjang, tidak apa-apa kok. Ucap Canari terdengar pasrah, namun bermaksud menantang sang ibu mertua. Iya nak, gak apa-apa kok. Jawab Ibu Tiara sambil tersenyum. Yang aku tanya Mam, aku pengen tahu dan penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu itu? Canari bermaksud tentang masa lalu yang kurang lebih 25 tahun itu. Baiklah, Mama akan ceritakan semuanya, karena sudah sewajarnya ada yang tahu kejahatan Pak Joyko. Ucap Tiara penuh dengan rasa dendam yang mendalam saat menyebutkan nama ayah mertua yang sangat ia benci itu. Hati Canari langsung deg-degan saat mendengarkan perkataan ibu mertuanya yang terdengar benci terhadap Pak Joyko. Ternyata kepergian Tiara di rumah mertuanya ada sebuah rahasia yang amat besar. Dan saat itu Canari mengelus perut datarnya, bermaksud menghibur calon bayinya yang menurutnya pasti merasa sedih dengan perkataan neneknya. Dede jangan sedih, baik-baik ya. Saat itu Canari sudah siap mendengarkan cerita sesungguhnya atas kepergian ibu mertuanya di rumah Pak Joyko. Sayangku. Sebuah sapaan yang mengejutkan Canari, dan langsung menjauhkan ponselnya dari telinganya. Tumben Mas udah pulang. Sambil melihat jam kecil yang baru menunjukkan pukul 10 pagi di meja dekat televisi. Aku kangen Dede sama kamu. Goda Basten sambil mengecup bib asteris R tipis Canari dan berpindah ke perut datar Canari. Dan itu sudah menjadi kebiasaan Basten sejak terkabarkan bahwa di dalam perut Canari ada calon tamu yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh keluarga besar mereka. Hari ini kamu mau ngidam apa sayang? Tanya Basten yang kembali memanjakan bib asteris R Canari. Ngidam kamu Mas. Ucap Canari tanpa banyak berpikir lagi. Pemanasan pun dimulai. Basten mulai menggerakkan jari-jarinya ke setiap bagian sensit asteris F sang istri. Mereka tidak tahu kalau ada seseorang yang sedang menguping setiap kata yang mereka ucapkan lewat telepon. Karena keseriusan berdua, Canari sampai lupa kalau panggilan telepon genggamnya masih nyambung di ponsel ibu mertuanya. Mas pindah yuk. Ajak Canari yang merasa tidak percaya diri jika di ruang terbuka itu mereka beradu skill. Sementara Ibu Tiara yang tadinya masih menunggu sambungan obrolan mereka, dia langsung mematikan telepon yang tadinya masih nyambung itu, ketika beberapa menit tidak ada lagi suara yang selalu ia rindukan itu terdengar di ponselnya. Basten yang sudah mulai terpancing dengan pemansan singkat mereka, ia langsung memandu sang istri ke dalam kamar. Dengan cepatnya, Basten berhasil membuat pikiran sang istri melai asteriseng dan terlanjur menikmati pemanasan mereka. Tanpa basa-basi Basten langsung membuka satu persatu paka asterisan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Canari tidak kalah dengan pergerakan sang suami. Ia bahkan semakin agresif memaju mundurkan pedang suaminya yang sudah sangat kencang dengan jari-jari mulusnya. Hingga desa asterisan panas pun keluar dari bibir Basten. Sayang. Ucap Basten seraya memberikan sebuah perintah kepada Canari untuk mengambil posisi. Canari yang sudah sangat menikmati pemana asterisan itu, ia langsung mengambil posisi ETS dan Basten kembali mengelus paha mulus Canari. Hal itu berhasil membuat Canari langsung meraih pedang Basten dan mengajak pedang itu menuju pulau mungilnya. Ses. Canari sambil menarik nafasnya dalam-dalam. Gimana sayang?
Goda Basten yang memperhatikan mata istrinya sedang terpejam karena sangat menikmati acara mereka di siang bolong itu. Ganti posisi Mas. Ucap Canari karena mulai kelelahan memaju mundurkan tubuhnya. Singkat cerita guys, akhirnya mereka terlelap kelelahan sampai sore. Dan itu pun mereka terbangun karena bunyi perut yang mengganggu tidur mereka karena kelupaan makan siang. Dan Basten langsung menelpon dan menyuruh satpam untuk membeli makanan mereka. Lanjut ke bab berikutnya.